Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله في القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله وصدق رسوله وبعد. Yang pertama, hormat saya kepada para asatidzah, para ustadz, para muallim, para muallimah, tokoh-tokoh masyarakat, qori, pengurus masjid, dan seluruh pengurus perwiritan yang hadir pada kesempatan peringatan Mi'raj atau Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saya alhamdulillah mengucapkan terima kasih karena diminta untuk memberi tausiah pada peringatan ini, dan insya Allah apa yang saya sampaikan ini mungkin saya coba untuk lebih serius dari yang biasanya sebuah peringatan yang selalu disampaikan atau disajikan dengan pendekatan yang lebih populer. Kenapa saya bilang kita butuh lebih serius? Karena sebab sudah terlalu lama kita tidak pernah serius menjadi muslim. Dan faktanya ternyata bahwa ketika kita semakin tidak serius menjadi muslim, tetap saja orang tidak suka sama kita. Alamat-alamat negatif terhadap seorang muslim selalu diberikan kepada kita. Dulu istilah fanatik ditakutin, sehingga kalau ada seorang muslim yang cenderung fanatik, kita rada curiga sama dia. Orang tua tidak begitu suka kalau anaknya fanatik. Selalu kalimat yang disampaikan adalah, sudahlah, biasa sajalah, gak usah fanatik-fanatik kali beragama. Era fanatik sudah berakhir, muncul era teroris. Kekhawatiran mulai muncul lagi dengan semua bentuk pengajian atau penampilan yang dianggap sering melekat pada tubuh atau penampilan seorang teroris. Ketika ada seorang muslim berjanggut panjang, maka orang rada curiga sama dia. Ketika ada seorang muslimah pakai cadar dan berbusana muslimah dengan benar, orang juga rada curiga sama dia. Ketika ada orang yang kebiasaan beragamanya berbeda dengan kita rada curiga sama orang seperti itu. Artinya, kita dilatih semakin tidak mengerti dengan agama kita sendiri. Bahkan kita cenderung jadi takut kepada agama kita sendiri. Bagi kita beragama yang benar adalah seperti kebanyakan orang beragama. Bagi kita berpenampilan agama yang benar adalah seperti kebanyakan orang berpenampilan di tengah-tengah kita. Kita sudah merasa nyaman dan menganggap anak kita adalah anak muslimah yang soleha kalau dia sudah pakai kerudung di kepalanya, walaupun pusat bokongnya kelihatan seberapa besar bentuknya. Artinya, walaupun sebenarnya dia berpakaian tidak mengikut tata aturan agama, kita sudah menganggap bahwa anak kita mulai soleha. Kenapa? Karena dia sudah mulai pakai tudung. Trennya berubah lagi sekarang. Tidak teroris, tapi teroris plus ISIS. Adalah sebuah gerakan atau sebuah kelompok yang kemudian muncul dari Irak, membentuk daulah negara, walaupun mereka sebenarnya lebih kepada sebuah gerakan jihad yang tentu saja saya secara pribadi juga tidak setuju dengan pola gerakan yang mereka lakukan. Karena yang nampil ke permukaan dan terus-menerus disajikan ke kita adalah bentuk-bentuk kekerasan yang mereka lakukan. Tapi malangnya, tiba-tiba di negeri kita ini banyak ISIS.
Sampai-sampai Pak Jokowi waktu berkunjung ke Papua, dia lebih ribut ISIS ketimbang gerakan Papua Merdeka. Padahal orang Papua tidak pernah tahu urusan ISIS. ISIS itu fenomena yang muncul di tengah umat Islam. Dan saya tidak melihat ISIS melakukan gerakan keluar komunitas umat Islam. Kalau dia pergi ke satu tempat, selalu keributin persaudaraannya umat Islam. Ini yang saya perhatikan. Terakhir dia pergi ke Palestina, kemudian dia melakukan keributan di sana dengan mengebom kantor Hamas di sana. Jadi ada rada curiga kita. Cuma di negeri ini kita tidak tahu, tiba-tiba saja ini menjadi momok atau teroris nomor satu yang layak ditakuti, dan kesannya banyak pendukung di negeri kita. Semoga pembicaraan kita malam ini adalah momentum bagi kita untuk bisa memahami bahwa ada titik lemah yang memang karena sebab kita tidak mengambil Islam dari sumber aslinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya Abdul Latif Khan sebagaimana dibilang tadi, tapi walaupun saya tidak dari India, Pak, suku sajalah. Walaupun kalau bahasa saya tidak pandai, berbahasa India saya tidak pandai. Saya cuma dapat anugerah suku saya, marga saya itu marganya Khan. Itu saja. Saya alhamdulillah sekarang usia saya 42 tahun dan anak saya ada 9 orang dari satu istri. Yang 2 saya bawa, yang 7 tinggal di rumah. Dan alhamdulillah saya berbangga dengan jumlah anak saya. Ibu, saya bangga. Dan saya sebenarnya berharap kalau Allah kasih bisa lebih nambah lagi. Kenapa? Karena kita di Indonesia menurut saya sudah jadi korban dari kampanye yang menjauhkan kita dari Islam. Salah satu kampanyenya itu adalah Nabi SAW mengatakan, perbanyak jumlah anak kalian, karena aku nanti bangga di hadapan Allah dengan jumlah kalian yang banyak. Hari ini pemerintah Republik Indonesia mengkampanyekan kalau bisa punya anak cukup 2 saja, jangan lebih. Dan saya khilaf bahwa kalau ada pegawai negeri sipil, anak yang ditanggung itu kalau saya tidak silap cuma 2 atau 3 orang saja. Artinya pemerintah kita tidak bertanggung jawab kalau kita punya anak lebih dari 3. Saya cuma mau mengatakan tidak berbanding lurus antara jumlah anak sedikit dengan kemampuan mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik. Itu tidak berbanding lurus itu. Tidak ada garansi bahwa kalau orang tua itu kaya maka anaknya akan menjadi anak soleh atau soleha. Tidak ada garansi untuk itu. Tidak ada garansi bahwa kalau jumlah anak kita sedikit maka kita akan lebih mudah mendidiknya menjadi anak soleh ketimbang kalau jumlah anak kita banyak. Bukan itu logikanya. Dan menurut saya, ini mohon maaf, ini Bapak kalau tidak setuju sama saya boleh protes sama saya, supaya saya jangan ngomong di tempat lain. Saya orang yang terima dan terbuka untuk diprotes atau dikritik. Menurut saya kita sedang ditipu habis-habisan untuk mengira bahwa yang mengurusin rezeki kita adalah pemerintah, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu saya waktu SD ada teori Malthus diajarkan kepada saya. Manusia itu bertumbuh berkembang seperti deret ukur 1, 2, 4, 8, 16, 32. Jadi lompatan-lompatan yang luar biasa. Sementara sumber daya alam itu mengikut deret hitung 1, 2, 3, 4, lebih lambat dari jumlah penduduk yang tumbuh. Seperti itulah pelajaran yang saya dapat dulu waktu SD. Dan sekarang saya merasa ditipu oleh teori itu. Mungkin kita tidak pernah sadar ya. Loh, Pak Ustadz kok ceritanya kok jadi cerita anak, bukan cerita Isra Mi'raj. Ibu ikutin saja, insya Allah cerita Isra Mi'raj ini nanti. Saya sedang mau bicara, solusinya ada pada hikmah pelajaran Isra Mi'raj.
Dulu waktu SD, saya pernah mendengar dari guru saya bahwa Pulau Jawa itu akan tenggelam dengan jumlah penduduk yang over limit. Karena 2/3 jumlah penduduk Indonesia mayoritasnya ada di Pulau Jawa. Saya membayangkan Pulau Jawa tidak ada tempat orang berdiri lagi saking sesaknya, saking padatnya penduduk. Tapi apa yang terjadi? Begitu saya pertama sekali ke Pulau Jawa tahun 91, disitulah saya merasa dibohongin oleh teori itu. Kenapa? Karena saya melihat masih banyak tanah kosong di sana. Akhirnya saya belajar kepada Al-Quran dan saya tidak menemukan satu ayat pun Allah itu berpesan kepada kita, tolong ya, batasi jumlah anak ya. Kalau bisa 3 saja ya. Kalau bisa 5 saja ya. Kenapa? Karena jumlah makanan yang kusediakan tidak lebih banyak dari jumlah, kalau kalian itu lebih dari 5 jumlah anak kalian. Tidak ada sejarah orang kelaparan karena sebab tidak ada makanan, tapi lebih karena sebab ketidakadilan, karena sebab terjadinya kezaliman dan sebagainya. Kemarin ada orang bertanya kepada seorang ustaz yang menurut saya jawaban itu tidak tepat. Ketika dia bertanya begini, Pak Ustaz, saya misalnya seorang yang susah, saya tidak tahu lagi mau kemana cara untuk mendapatkan uang. Saya pinjam uang, akhirnya pergi ke rentenir. Terus terang Pak Ustaz, karena kemana-mana saya tidak dapat pinjaman, maka saya pergi ke rentenir. Rentenir memberi saya pinjaman, jika saya pinjam 100.000, maka saya harus pulangkan 120.000. Menurut Pak Ustaz, boleh nggak saya pinjam ke rentenir? Jawaban yang saya tangkap seakan-akan mengatakan begini: kalau situasinya sudah darurat, tidak ada masalah. Saya protes keras dengan jawaban itu. Saya bilang, dulu riba itu ya ini. Yang namanya riba itu adalah seorang yang sangat susah karena tidak ada orang yang membantunya, dia pergi minta kepada bantuan kepada seorang rentenir dan rentenir memberikan bantuan. Itulah riba. Yang meminjam dan yang meminjamkan itu sama-sama masuk neraka. Tapi Pak Ustadz, itu darurat. Nah, darurat kalau zaman itu Islam belum muncul. Zaman setelah Islam muncul, saya mau tanya sama Bapak, kalau ada orang yang susahnya luar biasa, dia hanya bisa pinjam ke rentenir, itu pertanda masyarakatnya sudah rusak sistem Islam. Sudah tidak berjalan zakat itu. Sudah tidak berjalan lagi infak. Kenapa? Karena harta zakat itu harus diberikan kepada orang yang susah seperti itu, tapi tidak diberikan. Itu pertanda masyarakatnya sedang sakit parah itu. Jadi problemnya bukan problem si susah itu. Problemnya adalah itu pasti umatnya sudah tidak peduli agama itu. Nah, kira-kira begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mulia, saya jarang sekali menemukan, walau bukan tidak ada, seorang tua yang kaya raya melahirkan anak yang hafiz Quran di rumahnya. Selalunya yang saya temukan itu datang rata-rata dari orang tua yang mereka tidak kaya-kaya amat, atau pejabat besar di republik ini punya anak soleh yang banyak. Saya cuma mau bilang bahwa jabatan orang tua tidak menentukan kesolehan anaknya. Kekayaan orang tua tidak akan berbanding lurus dengan kesolehan anaknya. Karena kesolehan itu wilayah beragama yang tidak ditentukan dengan jabatan atau kekayaan. Karena kalau bicara dunia, bapak-bapak yang mulia, ibu-ibu, saudara-saudara, dunia ini boleh diambil tanpa harus menjadi orang soleh. Kalau cuma mau kaya, nggak perlu jadi orang soleh bisa kaya. Kalau cuma mau jadi pejabat, tidak perlu jadi orang taat kepada Allah, bisa jadi pejabat. Kenapa? Karena dunia ini tidak penting sama dia agama kita apa.
Tapi bagi dunia ini yang penting sama dia, berani gak kita melabrak hukum Allah, akan lebih mudah kita mendapatkannya. Makanya jangan pernah memikir atau berpikir bahwa kita bisa mendapat pemimpin yang adil kalau kita tidak pernah mendapat atau muncul dari situasi keadilan kita atau ketakwaan kita. Tidak ada ini. Tidak ada pemimpin yang adil dari hasil pilkada wali kota Medan nanti yang akan muncul kalau pemimpin itu memberi duit sama kita. Tidak ada ini. Pemimpin adil hanya akan muncul dari ruang ketakwaan kita kepada Allah. Tapi sekarang saya mau tanya sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, mungkinkah kita bisa memunculkan orang bertakwa jadi pemimpin di kota Medan? Itu sama pertanyaan saya dengan pertanyaan, bisa nggak ibu memasukkan anak ibu menjadi pegawai negeri tanpa harus mengeluarkan uang sama sekali? Jika yang diterima cuma 4 orang, yang mendaftar sampai 8.000 orang misalnya, bisa nggak ibu yakin bahwa akan bisa anak ibu menjadi satu dari 4 orang yang diterima tanpa harus memberikan uang sama sekali, tanpa harus menelepon orang penting sama sekali, cukup minta sama Allah saja? Saya mau tanya, kira-kira bisa nggak? Yang diterima 4 orang, yang mendaftar 8.000 lebih. Saya mau tanya, walaupun tiap malam kita tahajud, walaupun tiap hari kita sholat duha, saya khawatir keimanan kita kepada Allah masih terguncang juga itu nanti. Bagaimana cara terguncangnya? Jika ada orang datang ke rumah kita mengatakan, sediakan saja sekian belas atau sekian puluh juta, insya Allah aku bantu anak ibu bisa maju. Saya kemarin ada teman saya, salah satu pejabat, beliau menangis berbicara tentang masalah hukum yang menimpa dia, dan beliau mengatakan, demi Allah aku tidak terlibat sama sekali, demi Allah 1 rupiah pun aku tidak mengambil keuntungan dari situ. Tapi kemudian aku didatangi untuk kemudian jika mau lepas dari jeratan hukum, aku harus menyetor sekian ratus juta. Apa jawaban saya? Antum percaya kepada Allah? Percaya. Antum yakin bahwa dia bersama antum selama ini? Yakin. Kalau begitu jangan berikan berapa rupiah pun, karena ini saatnya antum bisa menunggu bukti bahwa Allah peduli kepada orang beriman. Ini yang saya maksud. Ibu-ibu jangan takut, saya tidak sedang lari ceramahnya, saya sedang mau membicarakan sebenarnya Isra Mi'raj ini wilayahnya adalah wilayah keyakinan kita kepada Allah. Itu yang sedang diuji. Kemana semua orang-orang beriman? Kenapa kita menganggap orang soleh pekerjaannya hanya mengurusi masjid, dan kemudian untuk menjabat kota, untuk menjabat pemimpin kabupaten, untuk menjabat pemimpin provinsi, kita tidak selektif dalam memilihnya? Saya bilang tadi sederhana, dunia itu tidak penting sama kita atau sama dia kita soleh atau tidak. Duit itu untuk bisa didapat tidak perlu bicara halal atau haram. Asal mau, jangan pakai rumus halal haram untuk mendapatkannya. Karena kalau pakai rumus halal haram, duit tidak akan dapat sama kita, atau sangat sedikit bisa kita dapat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mulia, saya dalam beberapa waktu terakhir ini tadi kalau balik kepada cerita anak, saya mau tanya satu orang, ini kemana saya jalankan enak ini ya? Baik, saya mau tanya ini, kalau saya sebut kata rezeki, ini ada rezeki, yang kebayang? Kalau saya bilang rezeki, terus yang kebayang di pikiran itu apa? Dia bilang kesehatan. Kalau ibu, uang. Terus sebelahnya bilang, keimanan. Tapi saya ini kayaknya orang soleh. Saya butuh jawaban ibu.
Kalau saya bilang rezeki, yang kebayang langsung uang. Terus yang kebayang langsung, kalau saya bilang anak, ibu syukur kali anak ibu sudah sukses. Yang kebayang apa? Sudah kaya. Yang kebayang apa? Sudah jadi pejabat. Yang kebayang apa? Sudah jadi orang penting. Nah, inilah kerusakan yang terjadi sama kita, sampai akhirnya kita sekarang tidak berdaya sama sekali. Kenapa saya bilang tidak berdaya? Kita sekarang membesarkan anak-anak di rumah kita yang cenderung mereka itu lebih takut kehilangan dunianya ketimbang akhiratnya. Dan yang memimpin kita cenderung orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa presiden kita sampai Jokowi? Sudah 8 apa? 7 apa 8 presiden kita? Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Jokowi. Menurut saya ini presiden yang paling buruk reputasinya terhadap umat Islam. Ini saat kita makin tidak jelas status atau eksistensi keberislaman kita. Ini saat moral umat di negeri ini, menurut saya, mohon maaf, saya boleh berpendapat, paling ambruk. Coba cari di gang mana yang tidak ada orang narkoba. Kenapa? Kenapa baru berapa hari saja jadi menteri, menterinya sudah bilang tidak perlu kolom agama. Ada yang kemudian lebih peduli jenggot, jangan pakai jenggot panjang-panjang. Ada yang kemudian bilang kita tidak boleh terima tenaga guru dari asing, padahal yang dia maksud adalah guru agama. Dan terus banyak lagi masalah-masalah yang kemudian akhirnya membuat kita jadi tidak mengerti ada apa dengan negeri ini sekarang. Jawabannya, saya mau bilang, kita kejebak dalam satu penyakit yang pernah dibilang Nabi SAW. Kalian terkena penyakit yang disebut dengan wahan. Apa itu? Miskin tapi mimpinya kaya. Tidak punya jabatan tapi mimpinya jabatan. Cinta sama dunia dan takut sekali dengan kematian. Kematian apa? Kematian kesenangan hidup, kematian jabatan, kematian kecantikan, kematian semua yang menjadi apa yang kita inginkan dari dunia ini. Bahkan sampai kematian jasad kita. Nah, begini, mungkin saya supaya jangan lama bapak-bapak berpikir ini mau kemana arahnya. Saya mau bilang begini, jangan tuduh orang Cina, jangan tuduh orang kafir dengan mengatakan mereka kaya, surga mereka itu adalah dunia, sementara surga kita nanti di akhirat. Tidak. Sepertinya masalah besarnya adalah kita memang tidak beragama dengan benar, sementara mereka mengerti agama walau tercecer atau berserak dengan logika mereka. Pergilah ke Singapura. Orang Singapura tidak perlu pakai hadis Nabi, tidak perlu pakai dalil halal haram untuk tidak boleh merokok di tempat umum. Sementara kita orang Indonesia sudah ada hadis Nabi-nya, sudah ada dalil halal haramnya, masjid saja masih menyediakan asbak rokok bagi para perokok, apalagi di luar sana. Walaupun saya tidak tahu masjid kita ya Pak, jangan Bapak merasa enggak ada. Maksud saya, mereka enggak pakai dalil agama, tapi negara mereka bersih dari asap rokok. Kita pakai dalil agama, tapi malah kita berdebat di seputar dalil itu. Itu satu. Mereka tidak pakai dalil agama, tapi negeri mereka jauh lebih bersih dari negeri kita. Sementara negeri kita mengatakan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu dari iman. Tapi kita lihatlah apa masalahnya. Kayaknya kita kehilangan jati diri keislaman kita. Kayaknya
kita kehilangan kepercayaan kepada ajaran agama Allah ini. Ada 3 momentum besar dalam dakwah Nabi. Salah satunya adalah yang kita peringati malam ini. Seharusnya kalau kita lulus dari peringatan ini, dari hikmah peringatan Isra Mi'raj, kita akan menjadi manusia luar biasa yang jauh lebih melampaui orang-orang yang tidak peduli agama ini. Baik, pelan-pelan kita lihat. Banyak ustadz mengatakan bahwa hikmah Isra Mi'raj itu adalah sholat. Tapi banyak kita tidak tahu kenapa kita harus sholat. Kenapa harus sholat? Ada yang bisa jawab saya? Ini mohon maaf saya aja. Saya nggak lama-lama, nanti 10:30 paling lama kita sudah selesai. Ada yang bisa jawab saya? Kenapa kita harus sholat? Tadi saya sudah paparkan begitu banyak kerusakan sampai presiden. Saya sebut juga dengan apa yang saya sampaikan tadi. Saya mau tanya sekarang, solusi itu ada pada, karena ada 3 momentum dalam dakwah Nabi. Pertama adalah diangkatnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Itu ngajinya di Maulid Nabi. Kedua, dibawanya Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ini kajiannya malam ini. Yang ketiga, turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Itu kajiannya dalam nuzul Al-Quran. 3 ini adalah peristiwa yang kalau satu saja Nabi gagal, maka kita tidak akan mengaji di sini. Peristiwa Isra Mi'raj ini bicara tentang kiat mengendalikan problema kehidupan sebenarnya. Supaya kau jangan takut, berapapun jumlah anakmu jangan ukur apa pekerjaanmu. Harusnya begitu. Berapa banyak anak gadis atau orang tua yang tidak berani punya anak banyak karena yang diukurnya bahwa dia cuma seorang pedagang kecil, penghasilan cuma 1 juta sebulan. Bagaimana saya bisa punya menanggung anak yang banyak? Karena dia kira rezeki itu dia yang atur, bukan Allah. Berapa banyak orang tua kemudian tidak berani meneruskan keinginan besar anaknya. Ketika ini masih kecil dia berbicara, saya ingin menjadi dokter spesialis yang ahli, kata dia. Tapi orang tuanya bilang, nah tolong jangan pernah mimpi jadi dokter, karena bapakmu cuma tukang beca. Pelajaran Isra Mi'raj sebenarnya adalah pelajaran untuk menghargakan diri kita dengan satu harga di hadapan Allah, dan tidak pernah putus asa dari semua pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun kita. Bagaimana cara memahaminya? Begini. Sebelum perjalanan ini, Nabi menghadapi realita yang menyakitkan. Peristiwa pertama, Nabi itu berhadapan dengan meninggalnya 2 orang besar yang selama ini menopang dakwahnya. Kenapa? Tolong pahami bahwa kalau Nabi pergi ke satu kampung, Nabi sering sewa al-bujo, Pak. Sewa orang tua. Jadi yang dimaksud di dalam jaminan itu dibayar itu. Tolong Bapak, saya mau masuk kampung sana, Bapak bantu pengawalan kepada saya. Artinya, sewaktu masih ada Abu Thalib, Nabi masih bisa kesana kemari karena orang segan sama Abu Thalib. Tapi begitu Abu Thalib tidak ada, maka mereka berani. Setiap Nabi jalan, mereka dengan sinis mengikuti Nabi. Ada yang melempari pasir, ada yang melempari kotoran unta, dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit yang berupaya ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi situasi pasca wafatnya Abu Thalib dan Khadijah itu adalah peristiwa yang sangat menyulitkan bagi dakwah. Karena setiap Nabi bergerak, selalu ada saja orang yang menteror Nabi. Jangan lupa, Nabi bukan pejabat, Nabi bukan orang kaya raya. Siapa yang menteror dia adalah para pejabat, para pemuka, para orang kaya di Makkah. Coba bayangkan, kalau saya dalam berdakwah, lawan dakwah saya itu misalnya wali kota, Kapolres, kemudian para hakim. Coba bayangkan
ke masjid ini dengan tenang. Akhirnya Nabi mentok ini, nggak tahu lagi kemana Nabi pergi. Nabi pergi ke Taif. Kenapa ke Taif? Karena Nabi berharap dengan alasan dari sejarah Taif bisa menjadi tempat berdakwah yang baru bagi Nabi. Tapi apa yang terjadi? Nabi malah dilempar batu oleh mereka. Nabi malah dituduh gila oleh mereka. Sehingga bumi terasa sempit, ruang dakwah menyempit. Pada waktu itu, ini saya ceritakan ringkas ini. Ada dua peristiwa yang, maka nanti kalau kita baca surat, dalam satu surat Al-Quran itu ada kalimat begini. Ada ingat nggak nanti surat apa ya? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Surat apa ya? Ada yang tahu? Surat apa? Surat apa, Bu? Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Betul? Surat apa? Surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak. Ini mau bilang itu kan? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Surat apa? Al-Insyirah. Apa artinya? Maka di balik kesulitan ada kemudahan. Dan diingatkan lagi, di balik kesulitan ada kemudahan. Tapi bahasanya, kalau saya menerjemahkan begini, bersamaan dengan kesulitan itu satu paket ada kemudahan. Jadi Allah tidak pernah menimpakan cobaan kecuali ada solusinya di situ. Allah tidak pernah memberikan ujian sama kita kecuali ada kunci jawabannya di situ. Ini pelajaran. Oke? Apakah dakwah akan padam setelah meninggalnya Abu Thalib? Ingat, dakwah ini bukan karena orang. Dakwah ini tidak boleh ditopang oleh karena sebab ada orang besar di belakang kita, karena ada orang punya duit di belakang kita. Alhamdulillah, masjid ini terbangun baik karena sebab Pak Anu sekarang betul-betul sumbang masjid. Sekarang kebutuhan masjid apa saja dia penuhi. Tapi apakah kita akan menyandarkan pembangunan atau kemakmuran masjid kepada dia? Percayalah, tidak akan pernah langgeng. Dakwah yang menyandarkan diri kepada makhluk tidak akan pernah langgeng. Allah sedang mengajarkan kepada kita, Islam ini agamaku, kata Allah. Dan aku yang akan membelanya. Aku yang akan memenangkan agama ini, tidak orang lain. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa. Maka dicabut. Pelajaran pertama, jangan pernah menyandarkan diri kepada makhluk siapapun itu. Sudah? Yang kedua, setelah tidak ada Abu Thalib dan Khadijah, Nabi pergi ke Taif. Pergi ke Taif itu adalah ikhtiar. Ikhtiar itu usaha artinya. Apa yang dilakukan Nabi dalam berusaha supaya dakwah ini berhasil dan berkembang tidak padam. Tapi apa yang terjadi? Sambutan orang lemah. Pelajaran kedua, walaupun aku menyuruh kalian untuk berikhtiar, tapi harus kalian ketahui bahwa ikhtiar itu tidak menentukan keberhasilan atau perolehan kalian. Ada orang dari pagi keluar sampai tengah malam pulang, yang dibawanya pulang cuma 50.000. Tapi ada orang yang keluar sebentar saja, hanya butuh setengah jam, dia bawa pulang ratusan ribu. Saya punya teman, dia bawa pulang duit sampai 250 juta per hari. Apakah kerja keras akan menentukan perolehan banyak? Tidak. Saya bapak yang sudah pergi ke Mekah, ibu sudah pernah ke Masjidil Haram. Kalau kita sa'i dari Safa ke Marwah, ini kan sebenarnya cerita apa ya? Safa Marwah itu sa'i. Sa'i itu berjalan dan berlari kecil dalam bentuk romah.
Kira-kira ini prosesinya terkait dengan Siti Hajar. Kenapa dia berlari antara Sofa menuju Marwah, Sofa menuju Marwah? Jawabannya, apa yang dicarinya waktu itu? Dia cari air. Kenapa dia cari air? Karena anaknya yang ada di ujung sana itu sudah menjerit menangis kehausan, sementara susunya sudah tidak bisa lagi terproduksi dengan baik karena dia juga kurang air. Nah, saya mau tanya sama bapak sama ibu, sayangnya sekarang sudah ditutup pemerintah Saudi. Dia berlari dari Sofa menuju Marwah mencari air. Saya mau tanya, di mana air Zam-Zam muncul? Apakah di antara Sofa dan Marwah? Tidak. Air Zam-Zam itu di antara Sofa Marwah dengan Ka'bah. Ya kan, Bu? Jadi kalau ibu jalan dari arah Rukun Yamani menuju Hajarul Aswad, begitu, di sanalah itu air Zam-Zam ada. Oke? Pertanyaannya, dia butuh air. Tapi airnya keluar, saya mau tanya, adakah karena faktor keberhasilan usahanya antara Sofa dan Marwah? Tidak. Apa karena faktor anaknya? Katanya posisi Ismail tidak dekat dengan Zam-Zam. Jadi apa yang membuat air itu muncul? Jawabannya adalah itu yang dibilang Allah dalam Quran. I'malu fasayarallahu amalakum. Udah buat, kerjakan saja pekerjaan kalian. Aku akan kerjakan pekerjaan. Apa butuh air kan? Supaya jangan kalian pikir kalian yang dapat air. Aku yang kasih air. Kalau aku mau kasih, aku kasih. Kalau tidak, sehebat apapun usahamu, aku tidak akan kasih. Coba. Kalau ada orang sakit, akidah kita mengajarkan siapa yang menyembuhkan penyakit? Allah. Penyembuh itu Allah. Maka tugas kita cuma disuruh berobat dan jangan putus asa dari berobat dan tetaplah minta sembuh kepada Allah. Itu yang Allah mau. Kenapa Allah keluarkan air antara Sofa dan Marwah? Jawabannya, agar tidak kehilangan keyakinan bahwa Allah bersamanya. Hari ini kita sering berusaha, tapi kita kehilangan keyakinan bahwa Allah bersama kita. Hari ini kalau kita mau mengajak orang masuk masjid, yang kita bayangkan, bagaimana kalau kita sediakan nasi bungkus saja Pak untuk sholat isya supaya orang lebih banyak masuk? Bagaimana kalau kemudian kita buatkan saja sarapan pagi supaya orang rajin sholat subuh? Artinya Pak, pendekatannya selalu pendekatan zahir. Sama seperti kalau berinfak. Berinfaklah, karena dengan berinfak rezeki kalian akan berlimpah. Itu kan sering kita dengar. Saya memperhatikan, Nabi tidak memotivasi para sahabat untuk berinfak dengan bicara rezeki bakal berlimpah. Tapi Nabi bicara, selamatkan diri kalian dari api neraka Allah, walaupun dengan berinfak cuma dengan 1 biji kurma. Selamatkan diri kalian dari api neraka Allah, walaupun kalian berinfak cuma dengan sekerat daging, kata Nabi. Nabi tidak bicara rezeki. Karena yang kebayang sama kita, pedagang rajin sholat duha karena dia ingin laris dagangan. Allah bisa kasih laris dagangan, tapi itu dunia. Allah tidak kasih akhirat sama dia nanti. Kenapa? Karena semua ibadah itu cuma untuk dunia yang dia harapkan. Padahal ke orang yang menginginkan akhirat, Allah akan kasih dunia sama dia. Saya pikir pelan-pelan saya sudah bisa ajarkan, ya. Jadi yang sering hilang dari kita adalah sebuah keyakinan. Saya mau bilang, kalau pagi Bapak dari rumah ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, bukankah itu rezeki dari Allah? Kalau ada orang yang tidak pernah putus bangun tahajud setiap malam, bukankah itu rezeki dari Allah? Kalau ada orang yang tiap hari bisa membaca Al-Quran secara konsisten, bukankah itu rezeki dari Allah? Kalau ada orang yang punya anak banyak dan anaknya adalah anak-anak soleh dan soleha, bukankah itu rezeki dari Allah? Kalau ada orang diberikan jabatan, kekayaan, kekuasaan, popularitas, dia cuma punya anak 1, tapi anaknya narkobaan, apakah itu rezeki dari Allah?
orang untuk tahajud dan terhalangi walaupun dia bangun sampai jam 4 pagi. Tapi setelah selesai bola, maka yang dicarinya tempat tidur, dia tidak mencari sajadah. Bukankah itu tandanya bahwa dia terhijab dari rezeki dari Allah? Kalau begitu yang mau ditanya, apa yang dia dapat sekarang? Hati-hati ibu, bapak, kadang-kadang yang kita kantongi itu bukan rezeki, tapi itu istidraj. Itu cuma nyenang-nyenangin aja bahwa kantong kita banyak duit. Kalau kita punya tanah di sana, tanah di sana, tanah di sana, simpanan sampai miliaran dan mati, saya mau tanya, apakah tanah itu akan memberi manfaat bagi kematian kita? Kalau ibu punya telepon harga 5 juta sama 100.000, mana yang paling sering ibu bawa pergi sholat? Yang mana? Yang 100.000 atau yang 5 juta? Yang 100.000 itu rezeki dari Allah. Yang 5 juta, hati-hati, itu istidraj, cuma nyenang-nyenangin saja. Kalau bapak punya batu akik harga ratusan juta, itu rezeki dari Allah atau itu istidraj? Tanya dulu, kalau memang itu memberi keuntungan, memberi pengaruh bagi akhiratku, bisa membuat aku lebih diridhoi Allah nanti di akhirat, itu rezeki dari Allah. Kalau tidak, hati-hati, itu fitnah yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Jangan merasa hebat karena kita punya kedudukan. Ada berapa banyak orang yang mengira setelah dia punya kedudukan bahwa itu kehebatannya, padahal tidak. Allah muliakan seorang itu karena jabatan, tapi Allah muliakan orang itu karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga bukan masih halal sama orang susah. Surga itu masih halal sama orang kaya. Syaratnya cuma satu, takwa. Oke. Pertama, dakwah ini tidak boleh disandarkan kepada orang besar. Kedua, dakwah ini jangan merasa hebat. Abdul Latif Khan ini ceramah, ini promosi dari protokol luar biasa, ini begini, ini begini, ini begini. Saya sering mengatakan, jangan biasa memberi pujian kepada makhluk, karena itu tidak akan menambah pahala padamu. Pujilah Allah, karena Allah akan memberi pahala kepadamu. Kalau kita memuji makhluk, makhluk itu bisa semakin jauh dari Allah, dan kita juga akan bersamanya semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena seorang tidak ditandai dengan karya yang dia buat di hadapan Allah, tapi ketulusan niat yang tidak berubah dalam situasi apapun dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu kita punya masalah. Payah kali bertahan menjadi orang beriman. Payah kali membesarkan anak-anak ini menjadi anak soleh. Payah kali bertahan di tengah zaman yang seperti sekarang ini. Kita bisa mendapat rezeki halal, kita bisa melakukan pekerjaan dengan benar. Itulah kenapa Allah pun tidak mau kita jalan sendirian di muka bumi. Ada berapa umurnya? 10. Ada orang tuanya sini? Mana orang tuanya? Baik. Ini ada ayah di sini, ada? Emak ada? Ini? Ada juga? Ini pada tidak ada semua. Kalau ibu punya anak 3 tahun, bapak punya anak 3 tahun, anak ini ngomong saja belum betul, terus harus bapak terbangkan ke New York besok pagi, dan tidak bisa diantar. Anak ini berangkat sendirian. Kita lengkapi dia dengan alamat, kita lengkapi dia dengan uang cash, kita lengkapi dia dengan ATM, kita lengkapi dia dengan kartu kredit yang berlaku internasional, kita lengkapi dia dengan telepon satelit supaya nanti kalau tidak ada sinyal dia tetap terkoneksi dengan telepon, kita lengkapi dia, tapi dia pergi sendiri sampai ke tujuan yang kita kasih sama dia. Kira-kira bapak tenang nggak melepas anak yang 3 tahun berangkat ke New York? Ibu tenang? Bisa tidur? Bisa makan? Tidak tenang. Kita kasih pun alat deteksi ke dalam dirinya, kita suntikkan alat itu sehingga kita bisa tahu di mana dan kenapa, bagaimana dia, pun kita tetap tidak tenang. Saya mau bilang sama ibu, sama bapak, Allah jauh lebih tidak tenang melepas kita ke dunia ini, karena dia takut kali kita dihambat, dirusak oleh iblis dan bala tentaranya, serta nafsu kita. Karena anak-anak, walaupun tujuannya ini anak misalnya disuruh beli gas atau beli sabun ke toko, dia akan jalan bawa uang itu,
di tengah jalan dia ketemu orang jual malam, jual mainan, jual mobil-mobilan, ini belum tentu dia sampai ke sana, dia singgah dulu kemari. Allah jauh lebih khawatir dengan kita ke dunia ini, karena ada dua yang bisa membuat kita menyimpang dari perjalanan hidup kita. Yang pertama adalah iblis dan bala tentaranya, yang kedua adalah nafsu kita. Itulah kenapa dipanggilnya langsung Nabi ke Sidratul Muntaha. Dibilangnya sama kita, sama Nabi waktu itu, seakan-akan Allah bilang begini, nanti jika dalam perjalanan hidupmu kau menemukan kesulitan, kau menemukan hambatan, kau merasa sedih, kau ragu bisa sukses, jumpai aku. Ini alam. Wali kota Medan sedang butuh kita, karena dia menjadi wali kota lagi. Kalau kita datang ke rumahnya dia pasti. Tapi saya mau tanya, apakah dia bisa 24 jam didatangi oleh rakyat Medan ini untuk minta atau berbicara apapun? Tidak ada satu pemimpin di muka bumi ini yang punya waktu untuk rakyatnya sampai 24 jam sehari, tidak ada. Gubernur itu kawan saya tidak sedang bercanda ya. Sebelum dia jadi wakil gubernur, kemudian jadi gubernur, itu teman saya mengaji. Saya tahu betul dulu kendaraannya cuma Cialing yang harga 5 juta dulu. Dia tidak berani naik 40 km per jam, masih lebih. Nah saya mau bilang, nomor telepon dia ada sama saya, BBM dia ada sama saya. Tapi saya tidak yakin kalau saya telepon dia akan langsung mengangkat. Karena berapa hari lalu dia saya BBM juga sampai sekarang belum jawab ya. Padahal cukup dekat saya sama dia. Dia juga cukup hormat sama saya. Dan dia gubernur hari ini, masih gubernur. Saya bukan mengatakan dia salah, bukan. Tapi yang punya Indonesia, yang punya bumi ini, yang punya semesta ini bilang sama Bapak, kapan kau butuh, jumpai aku. Tiap malam dia turun ke langit dunia, dia bilang apa? Aku tahu duit yang kubawakan itu habis, gak kalian gunakan untuk yang sebenarnya, dan minta maaf saja, minta ampun sama aku ampunkan. Kalau ada masalah bilang, aku akan. Apa yang mau kalian minta? Minta. Aku maha pemberi. Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku kabulkan. Bapak, Ibu yang mulia, itulah dia sholat. Itulah kenapa sholat ini adalah ibadah yang tidak boleh ada unsur kecuali Allah yang membenarkan unsur ini. Kalau cuma kena sakit tidak boleh berhenti Pak, tidak boleh diganti di waktu lain. Bahkan waktu sakit itu harus lebih banyak sholat, karena di waktu itu kita lebih butuh Allah. Kenapa di waktu perang tidak boleh berhenti sholat? Karena di waktu perang itu kita butuh dukungan Allah. Maka orang yang perang juga harus menetapkan dirinya untuk berangkat sholat. Jika kita butuh Allah dari dunia ini, dekati dia terus-menerus melalui sholat. Ingat waktu perang Badar dimulai, satu malam Nabi tidak berhenti berdoa kepada Allah dan melaksanakan sholat. Itu yang dikasihnya sama kita. Karena kalau kalian cari makan buka kedai di ujung sana, kalian tidak akan berdaya untuk bisa menggiring orang datang ke tempat kalian jual. Yang berdaya menggiringnya adalah aku. Maka minta sama aku. Seorang petani bikin ke sawah, dia bercocok tanam, dia pupuk dan sebagainya. Siapa yang membuat padi itu hidup? Dan siapa yang menjaga padi itu sampai kemudian dia tidak rusak? Siapa yang bisa menjaga? Walaupun kemudian padi itu sudah menguning, panen tinggal bagus, besok mau datang malam datang badai. Siapa yang punya badai? Allah. Siapa yang mengirim angin? Allah. Siapa yang mengirim hama itu? Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, ini yang disediakan untuk saya. Tapi siapa bilang ini punya saya? Siapa bilang ini sudah takdirnya punya saya? Belum. Karena rezekiku adalah rezeki yang ketika aku sudah masukkan dia ke dalam mulutku, dan aku tidak perlu ragu. Kenapa? Karena satu titis atau satu tetes air, jika itu memang rezekiku, maka Allah haramkan kematian kepadaku kecuali tetes air itu sudah sampai ke mulutku. Orang tua saya sekitar 2 pekan lalu meninggal dunia.
abah saya, usia 72 tahun, masih segar. Seharusnya tanggal 27 April kemarin beliau berangkat umroh untuk pertama sekali dalam sejarah hidupnya. Tapi pada waktu itu saya mengatakan, karena saya yang harusnya membawa, saya batalkan. Saya bilang dengan alasan yang rasional, saya bilang kita nggak jadi berangkat. Kita berangkat insya Allah tanggal 25 Mei nanti. Tapi baru saya sadar bahwa setelah saya batalkan, rupanya ada rencana Tuhan di balik pembatalan itu. Apa rencananya? Bahwa salah satu dari yang saya bawa itu Allah tidak izinkan untuk, karena dia mau dipanggil di sini. Bukankah itu ketetapan Allah yang harus saya terima? Kalau memang Allah mau, tidak sulit. Walaupun fi burujin musyayyadah, walaupun ada di dalam lubang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan didepankan, tidak akan dimundurkan jadwal kematian itu, tidak akan. Itu ada pada Allah haknya. Untuk apa kita menangisi sesuatu yang belum pernah kita peroleh, sementara memang itu tidak ditetapkan di sisi Allah sebagai milik kita. Coba perhatikan. Dari Sidratul Muntaha menuju Mustawa, Nabi itu melalui satu tempat yang kata Nabi, aku melihat orang yang sedang menuliskan sejarah manusia dari zaman dulu sampai zaman mendatang. Aku mendengar gemeretaknya itu. Kalau bahasa kita, Nabi melampaui suratan takdir. Kemana dia pergi? Kepada Allah. Ngapain dia di sana? Menyerahkan dirinya kepada Allah. Maka pergilah setiap sholat datang sebagai seorang yang menyerah dan mengadu dan melaporkan apa yang terjadi sama kita dalam hidup kita, dan minta penguatan dari Allah pada semua sholat-sholat kita itu. Itu kenapa sholat tidak boleh berbeda caranya. Mau dimanapun orang sholat, secara prinsip caranya tidak boleh berubah. Mau dia orang kaya, miskin, tua, muda, yang berbeda cuma saja. Tapi tetap Allahu Akbar. Tidak boleh yang lain. Siapapun harus Allahu Akbar. Karena kata-kata itu mengharamkan kemanusiaanku di sini. Aku tidak boleh berdiri di atas sajadah ini sebagai seorang pejabat. Tidak boleh. Aku harus berdiri sebagai seorang hamba Allah, budaknya yang tidak punya kemerdekaan atas diriku. Dan aku akan mengerjakan semua prosesi seperti mau dia. Berdiri, rukuk, sujud. Dan aku akan mengatakan satu kalimat, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni wa'fu anni. Mohon maaf, saya redaksinya mungkin tidak pas. Artinya, aku di situ tidak sebagai seorang yang punya, tapi tidak punya. Aku datang sebagai seorang yang, ya Tuhan, aku baru lulus sekolah, suamiku sudah tidak ada, dia butuh kuliah, dia minta mau masuk ke dokteran, dia suruh ambil formulir, karena memang itu cita-citanya. Kenapa aku suruh? Karena aku tahu kau lebih sayang kepadanya ketimbang aku. Kenapa aku suruh dia tetap melanjutkan cita-citanya? Karena aku tahu kau pasti juga tidak bisa melihat dia bersedih. Aku tidak bertanya, aku tidak menuduhmu kenapa kau lahirkan atau kau hidupkan aku sebagai orang tua yang miskin. Karena aku yakin kepada Tuhan, aku tidak peduli. Aku cuma akan besarkan mereka di jalan. Kau bantu aku untuk mencukupi makan mereka, sekolah mereka, dan aku tidak peduli caranya, karena aku yakin kau pasti memberikan cara yang baik untuk itu. Ini orang yang, ini maksud saya, ini yang harus kita onkan melalui cerita Isra Mi'raj. Isra itu jalan yang kelihatan, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Itu bisa dibuktikan dengan pembuktian ilmiah. Mi'raj sampai sekarang tidak ada otak manusia manapun yang bisa membuktikan itu sebagai pembuktian dengan bukti ilmiah apapun. Di mana langit pertama sampai langit ketujuh, di mana itu Sidratul Muntaha, di mana itu Mustawa, di mana itu Qalam diletakkan, di mana surga, di mana neraka, di mana mereka semua. Kita datang kemari dan memperingati karena ada keimanan terhadap peristiwa itu. Dan iman ini tidak rasional. Iman ini supra-rasional. Yakin itu bukan urusan berpikir. Misalnya ada seorang ibu naik ke atas ini,
Terus ketua PKN bilang sama ibu, udah lompat saja, aku jamin tidak akan luka. Ibu mau nggak lompat? Mau? Baik. Ketinggian 200 meter. Terus kita minta tolong kepada Tuhan agar kita bisa selamat turun ke bawah. Maka Tuhan mengatakan, oh iya, mau selamat ya? Ya oke, lompat saja ke bawah. Mau nggak lompat? Mau nggak? Ini yang saya bilang tadi. Yakin itu bukan wilayah berpikir. Kalau kita masih memikirkannya lagi, itu tanda kita belum meyakininya. Kalau Tuhan mengatakan lompat, kenapa kita masih bertahan dengan dalil rasional bahwa saya bisa patah kaki saya? Kalau ketua BKN yang bilang lompat, ya wajar saya bilang, Bapak aja di luar lompat, masa Bapak suruh saya? Tes dulu lah. Tapi kalau Tuhan yang bilang lompat, itu seperti Nabi Allah Ibrahim yang dibakar di api. Tidak ada kekhawatiran dalam dirinya, karena dia tahu dia bersama Tuhannya. Siapa yang menciptakan api itu menjadi panas dan membakar? Itu kenapa Nabi Musa ketika berhenti di Laut Merah dia bilang bahwa Tuhanku tidak berbohong. Ketika orang Yahudi mengatakan Tuhanku telah berbohong kepada kami, dia bilang mau menyelamatkan kami, tapi ternyata kami tidak selamat sekarang. Apa yang dilakukan? Apa yang dibilang Allah kepada Musa? Pukulkan tongkatmu ke tepi laut ya Musa. Maka tongkat itu berubah, laut itu berubah menjadi jalan. Keyakinan itu harus sampai ke wilayah yang kalau bahasa orang Medan city, nyerempet Pak. Wilayah yang sudah sampai pada batas akhir kita percaya kepada Allah, kita tidak boleh merubah keyakinan kita. Kalau Allah bilang tidak, maka tidak. Kalau Allah bilang boleh, maka boleh. Kalau Allah bilang jangan, maka jangan. Itu wilayah keyakinan. Sudah sakit kali Pak Ustaz. Kenapa? Udah berapa tahun sakitnya? Udah bertahun-tahun. Sudah semua dokter aku datangi, tak juga sembuhin. Jadi itu katanya ada orang tua di ujung sana, cuma bawa ayam hitamnya Pak Ustaz. Pakai doa juga dia. Boleh nggak saya ke sana? Ini. Dan tahu kenapa ibu belum sembuh? Jawabannya, karena ibu lebih fokus untuk sembuh, untuk sehat. Pernahkah Bapak Ibu berpikir di kala sakit apa yang Bapak akan buat? Apakah itu lebih baik dari sakit? Seorang ibu pernah, ini kisah nyata ini. Jujur-jujur air matanya di depan saya, dia cerita anaknya hilang. Sebenarnya nggak hilang. Anak ini baru menikah. Hari pertama menikah dia udah hilang, kabur. Anak perempuan. Jadi saya bilang begini, tolong bantu doa Pak Ustadz supaya anak saya ketemu. Udah berapa lama? Udah ada seminggu. Dalam seminggu ini ibu ada tahajud. Tiap malam Ustadz saya tahajud. Oh iya. Ibu terus berdoa. Ya enggak putus saya berdoa Pak Ustadz. Sebelum anak ibu pergi, ibu tiap malam enggak tahajud? Enggak Pak Ustadz. Ya sudah, kalau begitu inilah nikmat piginya anak itu. Terus tahajud dan minta sama Allah. Saya yakin anak itu akan kembali. Alhamdulillah dengan izin Allah anak itu menelepon beberapa waktu kemudian. Saya bilang tadi kalau sakit kita lebih sering pingin sembuh. Sebenarnya bukan pingin sembuh, kita pingin sehat. Pertanyaannya, apakah sehat bisa lebih baik dari sakit keadaan iman kita? Kalau memang untuk sehat itu kita punya rencana yang lebih banyak, Tuhan berikanlah aku kesembuhan, karena kalau aku sakit terus maka amanah yang kau titipkan kepadaku itu tidak akan makan. Mereka akan kesulitan bisa sekolah dengan baik. Karena dengan kesembuhan itu aku akan bekerja lagi. Yang kayak begini Allah mau kasih sembuh. Tapi kalau targetnya cuma ingin sembuh, mau ngapain sembuh? Sementara sakit itu saja pun bisa menjadi nikmat dari Allah. Sakit itu saja pun bisa menjadi obat untuk kita, penghancur dosa kita, pelebur segala kesalahan kita. Bukankah sakit itu juga karunia sebenarnya? Nah ini yang harus kita pahami. Maka orang yang yakin, dia tidak fokus pada peristiwa yang terjadi sama dia, tapi dia tetap fokus kepada Allah. Itulah sebabnya di semua keadaan ciri orang mukmin diceritakan dalam Quran, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Jadi pejabat dia tetap rukuk dan sujud.
Sekarang ini yang sering terjadi sama kita kan, kita ini beriman di saat kita susah. Begitu kita kaya, kita lupa beriman. Kita ini beriman waktu mau jadi wali kota, rajin ke masjid, rajin sholat subuh, keliling masjid, rajin nyumbang masjid-masjid. Tapi begitu nanti terpilih, hilang itu semua kebiasaan. Yang begini-begini, Allah tidak suka yang begini. Pelajaran Mi'raj kita malam ini adalah pelajaran untuk mengingatkan bahwa aku ada. Subhan, Maha Suci aku. Kalau bahasa yang saya bilang aku ini maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Suci. Aku tidak perlu intervensi kalian, karena kalau kalian buat baik seluruh dunia tidak akan menambah kemuliaanku, atau kalau kalian buat buruk tidak akan mengurangi kemuliaanku. Tidak ada urusan sama aku. Tapi kalian yang butuh aku. Dan cara kalian berinteraksi yang langsung tanpa penghubung itu adalah melalui salat. Silakan. Gunakan itu sebagai sarana untuk menguatkan kehadiran kita sebagai orang mukmin di apapun posisi hidup kita. Nah, Bapak-bapak, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan sebagai catatan untuk kita semua. Semoga kita akan jadi orang tua yang tegar, rakyat yang tegar. Karena tadi walaupun saya bilang presiden yang paling buruk itu Jokowi, yaitu presiden kita juga. Jadi kalau sakit kali perasaan kita dengan kepemimpinannya, nah itu makanya masuklah melalui pintu sholat dan mintalah kepada Allah agar Allah merubah ketidaktaatannya menjadi lebih taat kepada Allah. Allah merubah hatinya untuk mencintai agamanya ini. Sehingga kita bukan punya presiden yang ganti, tapi presidennya tetap dia, tapi hatinya sudah lebih tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena terus terang walaupun saya kasar kali bilang tadi, saya tetap bilang itu presiden awal itu, walaupun demi Allah nggak saya coblos dia waktu itu. Tapi saya tidak mau mencaci beliau. Cuma kita harus hadirkan fakta, memang ada kelemahan. Sama kayak Ahok di Jakarta, itu kan kafir jelas-jelas. Nah, kenapa ada orang kafir bisa maju? Jawabannya kembali, tingkat keyakinan kita itu lemah. Ini yang harus kita benahi. Tapi Pak Ustadz, gak ada orang soleh yang maju. Bukan gak ada, banyak orang soleh yang siap mimpin kota Medan. Cuma otak kita masih jahat. Sama kita bilang, kalau tak ada duit, payah itu. Padahal kalau cerita duit bisa diatur. Tinggal kita mau gak ada pemimpin soleh. Udah, urusan spanduk dari perwiritan kami untuk lingkungan kami yang buat. Nanti kalau ada kampanye kami atur dengan dana kami sendiri. Tapi dia harus jadi orang soleh dan memimpin kami dengan rasa takut kepada Allah. Kita belum berani di sini. Kita suka bersab bagus, lulus, lapat, tapi begitu milih imam, mulai kita bingung. Kita suka dan kita tahu bahwa persatuan itu penting, tapi persoalannya begitu bicara siapa ketuanya, disinilah masalahnya muncul. Jadi kita tidak dewasa di situ. Padahal untuk memilih orang terbaik harus dengan ukuran ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pikir ini Ibu, Bapak, mohon maaf saya terlalu serius seperti yang saya bilang tadi. Tapi saya pikir ada perubahan sedikit dari yang saya sampaikan atas pemahaman kita tentang hikmah dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.